Saya suruh nemenin, datang ke orang itu, orang yang bisa menggandakan uang itu, katanya sampai di sana dia mengatakan tujuannya begini begini begini. Akhirnya disaranin, bisa, kamu mau uang berapa, kamu bisa kaya raya, seperti itu kata beliau, si dukun itulah ya. Akhirnya teman saya terpengaruh dan pikirannya uang, uang, dan uang. Dia turuti permintaan si dukun, melakukan sebuah ritual di bawah pohon besar. Di bawah pohon besar, dan dia harus menyediakan bermacam-macam bunga 7 rupa. Bunga 7 rupa ditaruh di bawah pohon besar. Malam-malam dia duduk di depan bunga itu. Saya disuruh nemenin tapi agak menjauh sedikit begitu. Tapi saya tetap memantau karena saya benar-benar merasa kasihan sama sahabat saya. Esokan harinya, kamu bisa kaya raya asal kamu bisa menumbalkan orang, seperti itu. Jadi dukun itu memberikan persyaratan bahwa teman ibu yang melakukan ritual penggandaan uang itu harus menumbalkan seseorang. Iya. Teman saya jawab, saya siap, Mbah. Terus siapa yang harus saya tumbalkan? Terserah kamu. Mau suami kamu sendiri, mau mantan suami kamu, atau mau teman kamu, yang penting laki-laki, seperti itu. Tapi anaknya yang menjadi korban. Anaknya yang menjadi korban, sakit-sakitan, gak ada obatnya. Akhirnya anaknya meninggal, anaknya yang meninggal. Pandu Wulung Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Master of Mystery, Pandu Wulung, dari Lembah Nirbaya, Kota Cilacap, Pulau Nusa Kambangan. Dan malam ini kembali hadir seorang ibu-ibu, yaitu Ibu Lina, yang akan menceritakan sesuatu yang tabu namun layak diperbincangkan. Memang ada harga yang harus dibayar ketika seseorang ingin mendapatkan segalanya. Tentunya segalanya dalam sekejap. Kita sering mendengar satu desas-desus tentang kekayaan instan, tentang pesugihan yang menjanjikan segunung harta tanpa harus bekerja keras. Namun, di balik tumpukan uang yang datang secara gaib, itu ada kontrak darah yang harus dipenuhi. Dan malam ini, bersama Ibu Lina, kita akan menelusuri sebuah cerita, kisah nyata tentang obsesi sahabatnya untuk kekayaan instan. Janji manis seorang dukun dan harga nyawa yang harus dikorbankan sebagai tumbal. Selamat datang di podcast Pandu Wulung. Bersama Ibu Lina, kita segera tanyakan sesuatu yang dianggap tabu, namun layak diperbincangkan. Terima kasih Ibu Lina. Kehadiran panjenengan membuat suasana malam semakin mencekam dan melengkapi cerita-cerita misteri yang dianggap tabu, namun layak diperbincangkan. Ibu Lina, walaupun itu cerita dari panjenengan yang akan menceritakan tentang sahabat panjenengan yang melakukan sebuah pesugihan, yang ingin melakukan sebuah ritual pesugihan karena keadaan ekonomi, lagi-lagi keadaan ekonomi, Ibu Lina,
yang mendesak sahabat panjenengan melakukan satu pesugihan instan dengan cara penumbalan nyawa manusia. Sangat miris mendengar garis besar yang di awal sebelum kita tayang panjenengan menceritakan sebuah perjalanan di sebuah keluarga sahabat panjenengan. Seorang suami yang selalu melakukan judi online. Semua harta habis karena terambisi dengan judi online. Kekerasan sering terjadi. Namun kesabaran sahabat panjenengan belum sempurna teruji, sehingga melakukan satu pesugihan dengan menumbalkan suaminya panjenengan sendiri, yang akhirnya yang terkena adalah anak dari sahabat panjenengan. Ibu Lina akan lebih baik dan akan lebih mencekam apabila Laskar Pandu Misteri dan Pandu Wulung mendengarkan secara langsung cerita yang dianggap tabu namun layak diperbincangkan langsung melalui mulut panjenengan. Silakan Ibu Lina, saya persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu ya di Padepokan Pandu Wulung. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya sebagai salah satu kru atau tim dari Master Pandu Wulung. Nanti beliau pun akan bertanya dan akan memberikan solusinya dari masalah ibu apa, nanti beliau akan memberikan solusinya juga kepada. Jadi yang pertama itu, jadi saya akan tanyakan kepada ibu itu alasan ibu datang ke Padepokan Pandu Wulung. Iya, saya atas nama Ibu Lina. Saya punya alasan datang ke sini karena saya ingin minta bantuan atau solusi kepada beliau Master Pandu Wulung. Saya tahu Padepokan Master Pandu Wulung. Yang pertama, saya dikasih tahu teman. Katanya Master Pandu Wulung itu orang baik, orang yang selalu memberikan solusi terbaik, dan Pandu Wulung katanya suka menolong orang. Gitu. Ketika itu dengar dari teman, langsung saya pun buka YouTube. Ternyata memang benar banyak YouTube-nya itu Master Pandu Wulung. Oh, jadi ibu itu pernah tahunya dari teman ibu yang memberitahu. Yang pertama itu, yang kedua itu ibu pernah nonton channel YouTube-nya Master Pandu Wulung. Jadi ibu di situ yakin bahwa Master Pandu Wulung itu bisa memberikan solusi kepada ibu, baik masalah medis ataupun non medis gitu maksudnya Bu ya. Ya, betul. Oke. Dan mungkin ada masalahnya itu apa dan kejadian apa gitu. Monggo, silakan Ibu ceritakan. Masalahnya untuk yang pertama, saya minta bantuan kepada Master Pandu Wulung itu, saya ingin menolong sahabat saya, Mas. Saya kasihan sama sahabat saya. Sahabat saya mengalami trauma yang luar biasa. Jadi ibu itu niatnya datang ke sini itu mau untuk nolong sahabat ibu itu. Iya, karena itu biarpun sahabat udah saya anggap saudara saya sendiri. Oh, jadi Saya merasa kasihan banget. Sahabat saya berumah tangga, sudah
sekitar 10 tahun. Dia punya suami orang kaya raya. Dalam 3 tahun ke depan dia mengalami ujian yang sangat berat. Suaminya gila, dalam arti bukan gila orangnya, tapi gila pikirannya. Dia terjerumus main judi online sampai harta bendanya itu habis, nggak punya apa-apa. Saya sebagai sahabat merasa kasihan banget pada teman saya karena udah nggak punya apa-apa, buat makan aja susah. Akhirnya dia curhat sama saya, katanya dikasih tahu teman, udah kamu cari jalan pintas aja, sana itu ada orang pintar yang bisa menggandakan uang biar kamu cepet kaya lagi, seperti itu. Apa Bu? Menggandakan uang? Iya, katanya begitu. Saya tergoda dan terpengaruh. Akhirnya dia ngajak saya nemenin. Saya suruh nemenin, datang ke orang itu, orang yang bisa menggandakan uang itu, katanya. Sampai di sana dia mengatakan tujuannya begini. Akhirnya disaranin, bisa, kamu mau uang berapa? Kamu bisa kaya raya. Seperti itu kata beliau, si dukun itulah ya. Akhirnya teman saya terpengaruh dan pikirannya uang. Dia turuti permintaan si dukun. Dan dukun itu menyarankan kepada teman ibu itu untuk melakukan sebuah ritual atau gimana gitu? Untuk yang pertama, melakukan sebuah ritual di bawah pohon besar. Dan dia harus menyediakan bermacam-macam bunga 7 rupa. Oh, jadi suruh nyiapin apa bunga 7 rupa? Ya, ditaruh di bawah pohon besar, malam-malam dia duduk di depan bunga itu. Saya disuruh nemenin tapi agak menjauh sedikit begitu. Tapi saya tetap memantau karena saya benar-benar merasa kasihan sama sahabat saya. Setelah ritual itu sekitar setengah jam berhenti, esokan harinya kamu bisa kaya raya asal kamu bisa menumbalkan orang, seperti itu. Jadi dukun itu memberikan persyaratan bahwa teman ibu yang melakukan ritual penggandaan uang itu harus menumbalkan seseorang. Iya, teman saya jawab, saya siap Mbah. Terus siapa yang harus saya tumbalkan? Terserah kamu, mau suami kamu sendiri, mau mantan suami kamu, atau mau teman kamu, yang penting laki-laki, seperti itu. Jadi dukun itu meminta persyaratan tumbal itu seorang laki-laki begitu. Iya, betul. Baik itu suami, entah itu suaminya, anaknya, ataupun siapapun, tapi laki-laki. Iya, harus laki-laki katanya. Terus apakah teman ibu itu menyanggupi dan melaksanakan itu? Dia menyanggupi. Dia disuruh, hari apa suamimu lahir, terus bulan apa, dan di jam berapa. Kamu harus mengirimkan identitas itu supaya cepat berhasil apa yang kamu mau, seperti itu. Nanti kalau suami kamu udah jadi tumbal, kamu akan kaya raya. Dan kamu harus menyiapkan ruangan di rumah kamu tersendiri untuk menaruh uang-uang itu, katanya. Jadi dukun itu atau yang bisa disebut orang pintar itu meminta kepada teman ibu untuk menyiapkan suatu ruangan. Ya, di rumahnya sahabat aku itu sendiri. Dan ibu tahu nggak itu
apa di ruangan itu ada apa dan benda-benda apa gitu? Saya tahu karena saya pernah ikut masuk di ruangan itu. Hanya satu kerdus. Kerdus itu yang diangkat sangat berat. Itu konon katanya sebentar lagi suamimu meninggal dan kerdus ini akan berubah menjadi uang yang banyak sekali. Seperti itu. Oh, jadi menurut apa kata dukun itu, kardusnya itu nanti isi kardus itu akan berisikan uang yang banyak. Iya betul. Setelah apa permintaannya itu, istilah persyaratannya itu dilaksanakan semua. Iya. Termasuk mengorbankan suami. Oke. Dia mengorbankan suami karena dia sakit hati sama suami. Harta benda dia sendiri sudah habis buat judi online. Berikut juga harta istrinya itu, sahabat saya, juga dihabisin semuanya buat judi online. Jadi kan sahabat saya sangat sakit hati sama suaminya. Akhirnya dia nekat. Dia nekat berbuat seperti itu. Biar kaya, suami mati gak masalah. Itu kata sahabat saya seperti itu. Jadi sahabat ibu itu niat mengorbankan suaminya karena yang pertama sakit hati karena hartanya habis dipakai di judi online. Jadi mencari jalan pintas karena udah kehidupannya terpuruk, beliau mencari jalan pintas, menemui orang pintar ataupun dukun untuk menggandakan uang. Seperti itu. Terus ibu tahu apa teman ibu itu sekarang itu berhasil atau tidak? Saya tahu teman saya yang konon katanya itu punya ruangan tersendiri yang diminta dari Mbah Dukun. Memang suaminya nggak meninggal. Tapi di ruangan itu, di kardus itu, yang tadinya berat, diangkat berat, sekarang sudah nggak begitu berat. Memang itu ada uang, tapi uang itu nggak bisa diambil karena suaminya nggak meninggal. Katanya, kata si Mbah Dukun itu nggak bisa diambil uang ini karena kamu belum menyerahkan, suami kamu itu belum meninggal, jadi uang ini nggak bisa diambil. Tapi sahabat saya ngotot terus, bagaimana supaya saya bisa mengambil uang itu, Mbah? Tunggu aja, ada waktunya kalau suami kamu meninggal. Nyatanya suaminya nggak meninggal, tapi anaknya yang menjadi korban. Anaknya yang menjadi korban, sakit-sakitan, nggak ada obatnya. Akhirnya anaknya meninggal, anaknya yang meninggal. Setelah anaknya meninggal, uang pun itu tidak bisa diambil, Mas, sama sekali tidak bisa diambil. Itu hanya rekayasa atau bagaimana itu saya juga tidak tahu. Tapi faktanya uang itu juga nggak bisa diambil, anaknya meninggal. Sahabat saya depresi, kayak nggak punya arah tujuan. Setiap hari yang disebut anaknya namanya kan Sinta, kamu pulang, mainnya jangan lama-lama, ibu kangen. Padahal Sinta kan udah dikubur. Oh, jadi teman ibu itu depresi dan selalu manggil-manggil Anaknya, nama anaknya. iya, Sampai sekarang itu. sampai sekarang. Kasihan sekali. Nah. Setiap kali saya datang, yang ditanyakan, Sinta mana? Sinta sudah dikubur. Dia nggak percaya. Pokoknya saya mau Sinta. Saya nggak mau uang. Saya mau Sinta. Anak saya. Akhirnya kayak orang stres sekarang. Kasihan sekali. Saya merasa kasihan dan saya pengen membantu sahabat saya. Bagaimana supaya sahabat saya itu kembali normal. Sedangkan
Saya sudah tanya sama teman-teman saya, barangkali ada yang bisa menolong. Sudah ke sana kemari, sampai 5 orang pun belum ada yang bisa menolong, Mas. Maka dari itu saya dengar dari teman saya, katanya ada Master Pandu Bulu yang suka menolong dan bisa ngasih solusi. Akhirnya saya datang ke sini, Mas. Tujuan saya itu seperti itu. Saya gak tega, saya ke teman saya, Mas, benar, Mas. Saya anggap saudara saya sendiri, Mas. Kasihan banget teman saya sekarang itu gak mau makan. Misalnya manggil-manggil anaknya, terus uang gak punya karena dia sudah bangkrut, dan suami pun seolah-olah sudah gak mau peduli lagi lah, dia sendiri ya. Oke, Bu ya. Oke, Bu Lina. Masalahnya ini nanti akan saya sampaikan kepada Master Pandu Wulung. Apa yang Ibu ceritakan ini akan saya ceritakan ulang kepada Master Pandu Wulung supaya Master tahu permasalahannya. Apakah Ibu setelah mengantar teman Ibu itu ataupun Ibu main ke rumah teman Ibu itu ada sesuatu yang bisa dibilang mengganggu diri Ibu? Iya, pernah, Mas. Saya pulang dari tempat teman saya, tiba-tiba suara anak sahabat saya itu, si Sinta, manggil-manggil saya. Tante, tante ikut tante. Ya ikut tante. Sinta nggak mau di sini. Seperti itu, Mas. Akhirnya saya nggak tega banget. Oh, jadi Kayak seolah-olah itu Sinta itu pergi bagaimana sih? Pergi kayak nggak mau tinggal di sana. Dia pengennya ada teman yang kata di sana. Sinta sendiri tante, Sinta sendirian tante, Sinta ikut. jadi apa? Suara-suara itu selalu ada setiap kali saya pulang dari tempat sahabat saya. Oh, jadi Ibu mendengarkan suara-suara itu setelah Ibu sampai ke rumah Ibu atau masih posisi masih ada di Baru keluar dari tempat sahabat saya, baru sekitar berapa langkah. Ibu mendengarkan suara-suara itu? Suara istilah anak sahabat saya itu, minta suara sahabat, apa anak sahabat Ibu minta tolong ke Ibu, minta ikut karena dia nggak mau sendiri di situ. Ya, saya sendirian di sini tante. Tante Sinta ikut. Lalu mendengar kata-kata seperti itu yang membuat saya sampai di rumah. Saya pun langsung berpikir, kasihan sekali sahabat saya punya anak satu. Anak yang meninggal jadi korban ulahnya sendiri. Bahkan anaknya mungkin di sana tidak tenang, Mas. Buktinya setiap kali saya datang ke situ, pamitan pulang, suara Sinta selalu memanggil-manggil. Ikut tante, Sinta sendirian di sini tante. Saya minta tolong ke Master Pandu Wulung, ya, dan saya bantu Ibu. Saya akan minta tolong ke Master Pandu Wulung agar diberikan solusi dan jalan keluarnya. Dan mungkin misalkan di sini saya disuruh bantu berdoa untuk masalah yang dialami oleh sahabat Ibu itu, insya Allah saya akan bantu gitu. Terima kasih, Mas. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah istilahnya jauh-jauh datang ke sini ke Padepokan Pandu Wulung untuk menyampaikan keinginan Ibu dan permintaan Ibu untuk mencarikan solusi dan jalan keluarnya pada Master Pandu Wulung. Mungkin sementara ini melalui saya nanti akan saya sampaikan, dan
akan saya beritahu kepada ibu apa yang harus ibu lakukan dan juga apa di sini nanti yang akan kita lakukan untuk kesembuhan mental dari teman ibu gitu. Dan juga mungkin untuk menyempurnakan arwah anak dari teman ibu itu. Iya. Dan juga mungkin akan memberikan sedikit doa untuk ibu yang ibu harus istilahnya ibu harus amalkan itu untuk menjaga diri ibu juga dari gangguan-gangguan yang mungkin yang kita nggak tahu, baik itu dari sebelah kanan, sebelah kiri, depan ataupun belakang yang kita nggak tahu tiba-tiba ada. Nah, mungkin akan diberikan suatu doa ataupun ibu disuruh minum apa itu kan, suruh melakukan apa itu ibu tolong dilakukan aja dengan ikhlas, karena setahu saya Bu ya, Allah itu atau Tuhan kita itu memberikan cobaan kepada umatnya itu tidak mungkin melebihi apa yang bisa dipikul oleh umatnya itu. Jadi misalkan umatnya itu hanya mampu untuk memikul beban yang segitu, Allah itu tidak akan memberikan cobaan dan ujian itu melebihi apa yang ada pada umatnya. Iya, saya percaya. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, kepada pencipta kita. Kita minta petunjuk, dan juga nanti di sini pun kita akan memberikan dan membantu semua permasalahannya itu, baik itu melalui doa-doa ataupun apa yang mungkin nanti saya belum paham juga, karena itu nanti Master Pandu Wulung yang akan melaksanakan itu. Kebetulan sekarang Master Pandu Wulung sedang ada di dalam, sedang berdoa, ada di ruangan khusus sedang berdoa untuk membantu juga sahabat kita, saudara kita yang jauh, yang kemarin sudah datang ke sini minta bantuannya, minta tolong kepada Master Pandu Wulung, dan sekarang beliau sedang ada di dalam Master Pandu Wulung. Dan mungkin nanti ini setelah beliau selesai melakukan ritual berdoa kepada Gusti Allah dan juga kepada leluhur, nanti akan memberikan solusi yang lain kepada ibu. Iya Mas, tolong sampaikan kepada Master Pandu Wulung. Minta tolong sekali solusi dan sarannya supaya teman saya sembuh Mas. Saya kasihan sekali pada saya Mas. Oke Ibu, kalau begitu saya ucapkan terima kasih dan nanti akan saya sampaikan semuanya, apa keluh kesah Ibu dan apapun apa keinginan Ibu kepada Master Pandu Wulung. Kalau gitu saya ucapin terima kasih pada Ibu sudah mau, sekali lagi udah mau hadir di sini ya, dan juga data-data dan nama Ibu, alamat Ibu dan nomor handphone Ibu pun ada. Jadi mungkin saja beliau keluar dari ruangan ritual sedang berdoa kepada untuk saudara kita yang kemarin datang ke sini. Selesai berdoa, ibu masih ada di sini dan ibu bisa diberikan langsung solusinya kepada ibu. Ya. Iya Mas. Baik Ibu Lina, satu cerita yang sangat membuat hati kita menangis, dan mungkin laskar-laskar Pandu Wulung dan Pandu Misteri menitikan air mata mendengar sebuah cerita yang diceritakan oleh panjenengan. Kalau untuk solusi, sebuah solusi ya dari saya untuk sahabat panjenengan. Yang pertama, bertobatlah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat panjenengan termasuk orang yang masih mudah tergoda, mudah sekali untuk goncang keimanannya.
Jangan pernah melakukan satu pesugihan apapun yang dilarang oleh agama. Itu jelas pesugihan yang batil. Pesugihan yang hak adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita berdagang, bekerja yang tentunya halal, dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saran saya kepada sahabat panjenengan, bertobatlah, sholat tobat, dan jangan pernah mengulangi lagi. Karena karma buruk juga sudah menimpa kepada teman Mbak Lina. Terbukti anaknya juga menjadi korban atas perbuatan ritual pesugihan. Ibu Lina mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Master Pandu Wulung yang telah memberikan saran, solusi untuk saya dan untuk sahabat saya. Dan insya Allah akan saya sampaikan saran dan solusinya Master Pandu Wulung kepada sahabat saya. Semoga sahabat saya bisa pulih kembali seperti sedia kala, pulih mentalnya, pulih segala-galanya. Sekali lagi, Master Pandu Wulung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya doakan Master Pandu Wulung selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Mbak Lina, sampaikan kepada teman panjenengan. Kalau memang teman panjenengan ingin ke tempat kami, silahkan. Saya persilahkan, pintu terbuka lebar. Tapi kalau panjenengan bisa menyampaikan saran, saya sampaikan untuk bisa mandi dengan minyak aura weton, menetralisir dari kesialan yang ada di dalam tubuh teman panjenengan. Nggih, mandi aura weton dengan diteteskan sesuai dengan hari dan waktu pasaran kelahiran daripada teman panjenengan. Nggih, dan spray aura. Spray aura ini gunakan saja, spray aura ini. Gunakan, semprotkan di muka agar kita selalu terhindar dari aura negatif dan bisikan-bisikan setan yang terkutuk, sehingga tidak pernah lagi melakukan suatu kejahatan apapun, baik kejahatan secara nyata maupun kejahatan secara tak kasat mata. Dan selalu konsumsi air Saripati Wijaya Kusuma atau embun Saripati Wijaya Kusuma untuk menetralisir apa yang sudah pernah masuk, energi negatif yang sudah pernah masuk di dalam diri, mengerak. Solusinya hancurkan pakai air Saripati Wijaya Kusuma. Dan tentunya teh nenek menjadi tambahan untuk teman panjenengan kalau lagi bersantai minum teh nenek, agar sering sekali mendapatkan ide-ide cemerlang dan tentunya mencegah kepikunan. Seperti itu saja Mbak Lina, sampaikan ke teman panjenengan. Dan doa saya menyertai teman panjenengan. Terima kasih Mbak Lina atas cerita-cerita yang sudah dibawakan dalam podcast Pandu Wulung. Assalamualaikum Bu Lina. Baik teman-teman, keluarga besar Pandu Wulung, Pandu Misteri dimanapun panjenengan berada. Sebuah kisah yang tabu, sebuah kisah yang benar-benar aib, tetapi sudah layak diperbincangkan, hanya ada dalam podcast Pandu Wulung. Dan bagi teman-teman semuanya yang mempunyai cerita misteri, silakan sampaikan dan hubungi nomor WhatsApp admin kita untuk teman-teman bisa hadir dan menceritakan sebuah pengalaman ataupun kisah misteri yang terjadi pada diri Anda. Dan insya Allah solusi-solusi yang terbaik akan selalu saya sampaikan untuk siapapun yang menginginkan solusi tersebut. Saya atas nama pribadi izin undur diri. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina.